Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arifatul Ilmiah, NIM 2004011110029 dari kelas Psikologi Klinis D. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan mental dan menganalisis salah satu dari kasusnya. Gangguan mental sendiri ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari. Saya akan menjelaskan yang disadari terlebih dahulu. Pertama, ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasanya yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi depresi ini adalah tingkatan tertinggi dari stres. Jadi habis stres, depresi. Kemudian ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian ada gangguan bipolar, yakni gangguan perubahan mood, di mana jenis gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain. Jadi contohnya saat ini, penderita bipolar itu sedang mengalami sedih, marah, kemudian beberapa menit lagi itu akan berubah menjadi senang, ketawa, gitu. Jadi bipolar itu gangguan moodnya itu terganggu. Kemudian ada gangguan tidur, merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Contohnya, sulit tidur, insomnia, mimpi buruk parasomnia, susah tidur, narkolepsi. Jadi, gangguan tidur itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang susah tidur, tetapi juga orang yang ngantukan atau gampang tidur itu disebut juga gangguan tidur. Yang terakhir ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dalam berperilaku. Skizofrenia ini membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Kalau ingin tahu lagu yang membahas skizofrenia ini adalah Feby Putri, lagunya Feby Putri yang halu, di mana di situ juga menerangkan bagaimana sih sosok orang yang mengalami gangguan mental skizofrenia. Macam-macam gangguan mental yang tidak disadari. Pertama ada post traumatic stress disorder. Jenis gangguan mental yang satu ini pada umumnya sering terjadi dan memiliki kaitan dengan pengalaman masa lalu yang membuatnya menjadi kurang peka hingga mati rasa secara emosional. Beberapa pengalaman yang menjadi penyebab gangguan mental PTSD ini biasanya cukup menakutkan hingga dramatis bagi penderitanya. Jadi PTSD ini biasanya juga dialami oleh orang yang baru sembuh dari penyakit stroke. Kemudian ada somatic symptom disorder. Jenis gangguan mental ini pada umumnya berkaitan erat dengan gangguan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran. Penderita yang mengalami gangguan mental ini akan merasakan nyeri atau tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu. Hal ini apabila terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan stres yang berlebihan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kemudian ada eating disorder. Ini biasanya dialami oleh para remaja, yaitu gangguan makan yang cenderung melibatkan rasa lapar yang berlebihan pada penderitanya. Jadi penderita mengalami lapar terus-menerus, walaupun dia sudah makan, beberapa menit kemudian dia merasa lapar lagi,
itu termasuk pada gangguan mental yang tidak disadari. Rasa lapar dan keinginan untuk makan dapat muncul secara tiba-tiba dan terus terjadi lantaran berbagai faktor penyebab seperti sikap, emosi, hingga perilaku ekstrim. Beberapa gangguan mental lainnya yang termasuk ke dalam gangguan makan ini seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Kemudian saya akan menganalisis jenis kasus klinis. Di sini saya menampilkan soal cerita di mana Tias ini sedang menduduki bangku sekolah SMA dan dia mengidap gangguan mental yaitu bipolar atau perubahan mood yang secara drastis ataupun tiba-tiba. Penanganannya, dia ini sudah ke psikiater dan juga meminum obat-obatan. Dia juga sudah terapi perilaku kognitif, di mana bisa menunjang agar saat kambuh tidak terlalu berat. Lingkungan sekitar mempunyai peran juga dalam kesehatan mental seperti keluarga, teman, ataupun saudara. Jadi keluarga itu mempunyai peran penting dalam orang yang mengalami gangguan mental. Seperti ini, keluarga itu biasanya fokusnya untuk meminimalisir terjadinya emosi yang berlebihan. Itu biasanya keluarga harus sabar dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental, entah itu bipolar, skizofrenia, atau yang lain. Cara menghindari bipolar ini adalah yang pertama, tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang sendiri seperti narkoba atau obat-obat yang bahaya lah. Yang kedua adalah istirahat yang cukup untuk mengurangi stres. Istirahat yang baik itu minimal 8 jam per hari, ataupun lebih tidak apa-apa, lebih 2 jam, 3 jam, tetapi kebanyakan tidur pun itu tidak baik gitu. Yang ketiga tidak mengkonsumsi alkohol atau kafein secara berlebihan. Lebih tepatnya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi bagi yang suka dengan kopi itu seharusnya tidak berlebihan. Yang keempat adalah menjalani terapi perilaku kognitif untuk menjaga suasana hati tetap stabil. Jadi untuk perilaku kognitif ini tidak hanya buat orang yang gangguan mental. Untuk kita pun yang sehat, sebenarnya perilaku kognitif itu juga baik untuk menjaga suasana hati agar tetap stabil. Cara mengatasi bipolar disorder, dan ini cara mengatasi untuk orang-orang yang sudah terkena bipolar. Jadi bipolar sendiri itu tidak bisa sembuh 100% atau hilang secara keseluruhan. Jadi bisanya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang sangat di luar kendali. Yang pertama adalah terapi obat-obatan. Biasanya dilakukan ke psikiater di mana kita berkonsultasi, dan selebihnya diresepkan obat yang baik untuk kita. Yang kedua adalah pengobatan psikologis. Ya, terapi kognitif itu termasuk pengobatan psikologis. Yang ketiga, mengubah kebiasaan gaya hidup. Jadi sebenarnya gaya hidup pun itu tidak difokuskan kepada orang yang gangguan mental. Kita pun sebaiknya menjaga gaya hidup agar tetap baik. Memakan makanan yang bergizi atau lain sebagainya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.